وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون.
الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat rahimahullah, Jumat ini adalah Jumat yang pertama kita berada di bulan Rajab 1446 Hijriah. Allah telah mentakdirkan pada makhluknya ada yang namanya haram. Maka biasa kita dengarkan ada tanah haram, biasa disebut dengan Baitul Haram. Ada juga orang yang haram yang biasa disebut dengan muhrim, orang yang sedang memakai pakaian ihram. Baitul Haram, tanah haram, tidak sama dengan tanah selain haram. Orang yang melakukan kebaikan di tanah haram beda nilai kebaikan yang dilakukan di luar tanah haram. Sebaliknya juga, orang yang melakukan dosa, kesalahan di tanah haram, kelipatan dosanya berbeda dengan orang yang melakukan dosa di luar tanah haram. Orang yang lagi berihram beda dengan orang yang tidak berihram. Orang yang tidak berihram boleh saja memakai parfum, boleh memotong dari bulu-bulu yang ada di badannya atau rambutnya, helai pohon, ranting dan seterusnya. Tapi orang yang berihram itu haram hukumnya melakukan kegiatan-kegiatan yang normal seperti orang biasa. Begitu juga bulan haram. Bulan Rajab ini satu dari sekian bulan yang Allah tetapkan keharamannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah yang Allah tetapkan sejak adanya langit dan bumi itu adalah 12 bulan. Baik yang berdasarkan matahari namanya Syamsiyah, sekarang kesepakatan 2025, beberapa hari lagi kita masuk 2026. Ataupun yang berdasarkan bulan namanya Qamariyah, yang sekarang kesepakatan kita itu 1446 Hijriah. Sesungguhnya umurnya bulan dan matahari kurang lebih hampir sama dengan umur langit dan bumi. Cuma kesepakatan angka-angka itu yang berbeda. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Kalau kita cari di dalam ayat Al-Quran, pasti kita tidak temukan mana saja 4 bulan yang dimaksud. Maka yang menjelaskan 4 bulan haram itu adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu artinya tidak mungkin sempurna Islam kita kalau hanya menggunakan Al-Quran.
tanpa dibantu dengan hadis. Maka Nabi menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah thalathun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Nabi sebutkan Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan pertama. Lalu yang satunya mana? Nabi sebutkan itulah bulan Rajab. Jadi sekarang kita berada di bulan haram. Maka beda amal kegiatan yang kita lakukan di bulan Rajab dengan amal kebaikan yang kita lakukan di luar bulan Rajab. Sama bedanya orang yang melakukan kebaikan di bulan Rajab di tanah haram dengan orang yang melakukan kebaikan di luar tanah haram. Tapi juga begitu sebaliknya. Makanya bukan hanya dalam Islam bulan Rajab itu diagungkan, tapi sebelum hadirnya Islam, orang-orang Arab itu sudah mengagungkan bulan Rajab. Kehidupan di negara Arab itu adalah kehidupan nomaden yang dalam struktur budayanya berbasis perang. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Tapi mereka sepakat kalau di bulan Rajab jangan ada pertumpahan darah. Itu sejak dulu dijaga oleh orang-orang Arab, menjaga kesucian bulan Rajab. Maka Islam datang dengan banyak ayat. Misalnya Allah melarang kita melakukan penzaliman. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan penzaliman pada diri dan jangan juga melakukan penzaliman kepada orang lain. Itulah Allah menjaga kehormatan dan kesucian bulan Rajab ini. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran larangan berperang, itu masuk dalam konteks bulan Rajab. Kita dilarang untuk berperang. Tapi dalam sambungan ayat yang lain, kalau ada musuh yang memerangi kita, sekalipun bulan Rajab, kita harus melakukan tindakan defensif untuk menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan. Itulah gaya bahasa Al-Quran, termasuk di bulan Rajab ini. Karena itu dalam tradisi keagamaan yang sudah dilakukan oleh para sahabat, dan sebenarnya juga ini dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah misalnya dalam sebuah riwayat tidak banyak berpuasa di luar bulan Ramadan kecuali di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi istilahnya kira-kira sebelum memasuki bulan Ramadan ada pemanasan. Salah satu hikmahnya jangan sampai ada hutang puasa tahun lalu, maka di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita bisa bayar. Atau barangkali ada yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, maka di bulan Rajab dan Sya'ban kita latihan puasa Senin Kamis. Karena itu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi banyak puasa di bulan Rajab. Nabi juga banyak bersedekah di bulan Rajab. Jadi barangkali agak susah keluar infak kita di luar bulan Rajab, maka sebagai
pemanasan untuk masuki bulan Ramadan, kita lakukan amal-amalan seperti ini. Maka para ulama berkata, kalau bulan Rajab itu namanya Syahruz Zira'ah, bulan menanam. Lalu Sya'ban itu namanya Syahruz Siqayah, bulan menyiram. Maka memanen tanaman yang kita siram itu ada di bulan Ramadan. Jangan harap orang bisa memanen kebaikan-kebaikannya bulan Ramadan kalau dia tidak menanam di bulan Rajab dan menyiramnya di bulan Sya'ban. Karena itu kita bersyukur kehadirat Allah dan kita tentu berdoa semoga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan keberkahan bulan Rajab yang kebetulan sekali berada di akhir penghujung tahun 2025. Mudah-mudahan pergantian tahun itu tidak membuat kita lupa untuk menyambut bulan suci Ramadan, apalagi Indonesia dalam kondisi yang tentu sangat memprihatinkan, terutama musibah yang terjadi belakangan ini di Sumatera dan sekitarnya. Kita berdoa sebagaimana doanya Rasulullah, barik lana fi Rajab, berkahi kami dengan bulan suci Rajab ini, wa ballighna Ramadan, dan semoga kita mendapatkan kesehatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa bittaqwallahi wa qad faza al-muttaqun wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Allahumma 'afina fi abdanina wa 'afina fi sam'ina wa 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min fitnatil qabr. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum wa la